Jadi Ibu, untuk prosedur hari ini kita akan membahas apa sih itu TBC, bagaimana pengobatan TBC, tanda dan gejala TBC apa saja. Nah, nanti itu waktunya mungkin kurang lebih 10 menitan ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia Bu? Nah, Ibu bersedia ya. Baik Ibu, apakah boleh dimulai dari sekarang? Baik. Baik Ibu, sebelum kita mulai saya persiapkan dulu alat benangnya Ibu ya. Nah Ibu, ini ada linknya biar bisa kita baca untuk Ibu juga. Nah, kita akan mulai dari sekarang Ibu. Jadi FAP ini pendidikan kesehatan tentang penyakit TBC. Apa itu TBC? Jadi TBC itu adalah tuberkulosis ya Bu, penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi penyakit ini paling sering menyerang paru-paru, TBC paru namanya. Tentu juga dapat menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar, getah bening, dan otak. Nah, apa itu penyebab TBC? Jadi TBC itu ada dua penyebabnya Bu ya. Penyebab TBC adalah adanya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Lalu bakteri ini dapat masuk ke tubuh melalui saluran pernapasan ketika seorang menghirup udara yang mengandung percikan lahap penderita TBC. Nah, jadi Ibu hati-hati untuk berdekatan dengan orang TBC. Jadi Ibu harus kalau bisa pakai masker ya Bu ya. Nah, cara penularan itu biasanya orang yang TBC itu biasanya batuk, penderitanya batuk, tanpa nutup mulut, itu bahaya Bu. Bersin-bersin, terus berbicara dalam jarak dekat dengan penderita itu tidak boleh. Jadi harus pakai masker. Lalu menghirup udara yang mengandung bakteri TBC juga tidak baik. Jadi satu ruangan dengan orang yang TBC itu tidak baik. Jadi TBC ini tidak bisa menular melalui bersalaman, itu tidak bisa. Lalu berbagi makanan juga tidak. Menggunakan pakaian yang sama juga tidak ya. Baik, kita lanjut ke tanda dan gejalanya ya. Gejala utama TBC ini ada 8. Gejala utamanya yaitu batuk lebih dari 2 minggu, lalu batuk berdahak atau berdarah biasanya. Ketiga, demam terutama malam hari. 4, berkeringat pada malam hari. Yang nomor 5 ini biasanya berat badan menurun. Jadi kalau Ibu melihat tanda seperti itu bisa disuruh untuk orangnya konsul ke dokter. Lalu yang nomor 6 ini nafsu makannya berkurang. Lalu 7-nya mudah lelah, tubuhnya mudah lelah, capek gitu. Terus yang 8, nyeri dada. Nah, jadi dari 1 sampai 8 penyebab tanda dan gejalanya ini biasanya itu yang dialami oleh orang yang kena TBC. Itu tanda dan gejalanya. Nah, cara untuk mencegah TBC ini itu juga ada 8 cara ya. Yaitu yang pertama, menutup mulut saat batuk dan bersin. Jadi Ibu harus menutup mulut dan jangan menyebutkan kepada orang lain. Jadi yang nomor 2, menggunakan masker saat sakit. Terus membuka jendela agar udara masuk. Yang keempat, tidak membuang dahak sembarangan. Yang nomor 5, menjaga kebersihan lingkungan. Yang nomor 6, mengkonsumsi makanan bergizi. Yang nomor 7, melakukan pemeriksaan jika mengalami gejala TBC. Yang nomor 8, melakukan imunisasi BCG pada bayi. Nah, seperti itu untuk pencegahannya ya Bu ya. Lalu untuk pengobatan TBC ini juga bisa dilakukan dengan 10 cara. Di sini yaitu yang pertama, mengkonsumsi obat anti tuberkulosis atau OAT biasa disebut. Lalu nomor 2, lama pengobatan dengan minimal 6 bulan. 3, obat harus diminum secara teratur sampai selesai.
sampai sembuh. Nah, lalu nomor 4, minum obat pada jam yang sama setiap hari, misalnya setiap pagi seperti itu. Nomor 5, pasang alarm atau pengingat di ponsel, jadi biar ibu tidak lupa, biar tidur tetap sama seperti itu. Lalu nomor 6, gunakan kotak obat agar tidak lupa. Nah, ini juga sangat membantu ibu biar ibu tidak lupa dengan aduh gimana saya simpan ini, biar ibu tidak lupa, jadi harus menggunakan kotak obat. Lalu nomor 7, libatkan anggota keluarga ibu atau pengawas menelan obat PMO untuk mengingatkan. Jadi jika ada anak ibu, bisa jadi juga tetangga, jika ibu sendiri kita ingatkan sama mereka untuk meminum obat itu biar tidak lupa seperti itu. Nomor 8, jangan menghentikan obat meskipun sudah merasa sehat. Nah, itu jangan dulu bu, contohnya ibu sudah merasa sehat dan tidak ada lagi gejala rasanya seperti itu, tapi tetap harus rutin untuk minum seperti itu. Dan untuk nomor 9, dapat kontrol sesuai jadwal untuk mengambil obat dan evaluasi. Ini sangat penting ya bu ya, jadi ibu jangan menyepelekan untuk pengobatan ini, karena penting sekali biar bisa bagus untuk hasilnya nanti seperti itu, biar berhasil, biar tidak lama untuk ibu kesembuhan dari TBC ini bu ya. Jadi nomor 10, jika mengalami efek samping seperti mual, gatal mata atau kulit, menguning, jangan langsung berhenti minum obat, segera hubungi dokter dan petugas keseharian agar dievaluasi ditangani. Nah, jadi ibu jika mengalami yang saya bacakan tadi, ibu harus periksa dulu sama petugasnya, sama dokter atau perawat di sana. Nanti mereka akan memberikan menjelaskan apa sebenarnya terjadi pada ibu. Nah, jika obat berhenti sebelum waktunya dapat menyebabkan, nah yang menyebabkan itu biasanya TBC-nya kambuh bu. Jadi bisa tetap kambuh, lalu yang bodoh ini bakteri menjadi kebal obat, resisten namanya. Iya, resisten, jadi obatnya itu tetap nggak bisa bekerja dengan baik karena dia sudah kebal, karena ibu tadi sudah tidak mengkonsumsinya karena ibu sudah sehat. Itu tidak boleh ya bu ya. Dari nomor 13 ini pengobatan menjadi lebih sulit. Nah ini, jadi ibu jangan sembarangan untuk berhenti minum obat, siapa tahu itu belum keadaan. Nah lebih bagusnya jangan dulu ibu berhenti seperti itu. Nah baik ibu, apakah sudah mengerti? Jika ibu ada pertanyaan boleh ditanyakan dulu. Oke, tidak ada ibu ya. Baik ibu, terima kasih ya. Jika ibu tidak ada pertanyaan. Oke, baik ibu, terima kasih ya ibu ya waktunya untuk pagi hari ini. Ibu sudah meluangkan waktu untuk bertemu pada hari ini. Nah, jadi saya akan lakukan evaluasi lagi ya bu ya. Nah, jadi untuk beberapa materi yang sudah saya berikan kepada ibu tadi, apakah benar ibu sudah mengerti semuanya bu ya? Baik, mengerti ya bu. Untuk pengobatan TBC seperti apa ibu sudah tahu ya, tanda dan gejalanya apa saja, cara pencegahannya apa saja, dan ibu juga mengetahui apa itu TBC dan cara peduli itu bagaimana, dan itu peneliti apa ya bu ya. Jadi ibu sudah tahu. Nah ini ya ibu sudah tahu. Baik ibu, kalau sudah jelas semuanya, terima kasih untuk hari ini sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan. Nah, jadi terima kasih hari ini bu ya. Jadi untuk tindak lanjutnya lagi kita minggu depan ya bu ya, ketemu di sini lagi dan di jam yang sama ya ibu ya.